Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu man qablana, dan orang-orang umat yang sebelum kita, umat zaman dahulu, yatawasawna, saling pesan satu sama lain, saling wasiat satu sama lain. Apa? Bisalah tikhisolin, dengan 3 hal. Wa yatakatabuna biha, dan saling berjanji satu sama lain dengan 3 hal. 1. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dinihi wa dunya. Man amila, barang siapa beramal li akhiratihi, untuk akhiratnya, kafahu Allah, maka Allah akan mencukupi kepada orang itu amra dinihi, masalah agamanya, wa dunyahu, dan dunianya. Orang kalau amal ibadah untuk akhirat baik, maka Allah menjamin, Allah akan menjamin hidupnya cukup, tidak kurang. Tapi agak kaya sih, nggak akan kaya raya kayak orang yang konglomerat, tapi tidak akan kurang makan. Coba kalau kamu misalkan jadi kiai, ngajar madrasah, ngimami masjid, ada gajinya nggak itu? Nggak ada kan? Tapi insya Allah tidak akan kurang makan. Tidak ada kiai yang kurang makan, tidak ada. Walaupun tidak kaya tidak. Tidak ada kiai tidak makan. Ayah saya dulu nggak punya apa, cuma punya sawah aja. Tapi punya anak 5, di pesantren kan semua. Kalau dipikir ini dari mana itu? Hanya punya sawah 1 hektar. Semua sama. Pokoknya kalau orang itu melayani agama Allah, berjuang untuk agama, mau ini pesantren, melihara madrasah, ngaji majlis taklim, masjid, pasti nih, dijamin oleh Allah tidak kurang makan. Tidak kurang nyandang, tidak kurang kecukupan dunia. Walaupun kaya ya tidak. Kalau kaya harus cari uang kaya. Nah, waman ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa baik rahasianya, jadi ketika barang siapa baik hatinya lah. Barang siapa baik hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Barang siapa orang itu hatinya baik, dengan teman baik, tawadhu, tidak sombong, Allah akan memperindah penampilan lahirnya. Orang itu kalau hatinya baik, sabar, baik, tidak dendam, tidak suudzon, tidak sombong, nanti orang lain memandang dia tuh orang baik. Lahirnya tuh kelihatan baik, mukanya cerah, tidak merengut, tidak bersengut cemberut. Kalau orang hatinya baik, mukanya bening. Kalau orang hatinya kotor, mukanya ngeres. Apa ngeres? Hitam kelam. Budak itu ya. Karena apa? Karena hatinya dendam, benci, sombong. Ikut sampai muka nanti ada pengaruhnya, mukanya berengut, cemberut. Kalau hatinya legowo, husnudzon, pemaaf, tawadhu, mukanya jernih. Mukanya enak, mukanya sedap gitu dilihat, walaupun nggak cantik. Apalagi cantik, Jadi orang itu yang penting akhlaknya. Syukur-syukur fisiknya ganteng, cantik, akhlaknya juga baik. Tapi kalau salah satunya aja, yang penting cantik seberapa cantiknya, kalau akhlaknya jelek, wah orang nggak akan senang. Laki-laki juga gitu, ganteng walaupun ganteng kayak apa, tampan kayak apa, kalau akhlaknya jelek, nggak ada cewek senang, kan gitu. Masyarakat pun nggak senang. Orang yang mau jadi mertuanya pun nggak mau. Waman aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungan antara dia dan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Paham nggak? Barang siapa berhubungan dengan Allah dengan baik, sholat baik, ibadah baik, nanti Allah akan memperbaiki dirinya berhubungan dengan sesama manusia. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali itu sepupunya Rasulullah dan sekaligus menantunya. Tahu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sepupu Rasulullah, karena Abu Thalib itu adiknya bapaknya Rasulullah, adiknya Syekh Abdullah. Nah, Sayyidina Ali itu sepupu Rasulullah dan menantunya. Beliau termasuk orang
orang Islam sejak remaja, jadi nggak pernah jadi jahiliyah. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman pernah jahiliyah dulu, baru masuk Islam. Kalau Sayyidina Ali, begitu balik langsung sudah Islam. Tuh, Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali itu dikatakan, apa? Dikatakan, awwalu man aslama minas sibyan. Remaja pertama yang masuk Islam. Dan tidak kedahuluan jahiliyah. Tidak kedahuluan. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, kata Rasulullah. Saya gudangnya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Jadi Sayyidina Ali itu sahabat yang paling pinter, paling intelek, paling cerdas dibanding yang lainnya. Sayyidina Ali itu paling cerdas. Jadi menantu Rasulullah. Kamu harus tahu ya, sahabat urutannya sahabat yang paling mulia itu nomor 1 4 orang, kemudian 10 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah. Itu orang 10 dari kasih tahu kamu masuk surga nantinya. Wah, kalau saya dikasih tahu, nggak sholat. Kalau kamu dikasih tahu masuk surga, nggak puasa nantinya. Udah pas masuk surga, ngapain puasa lapar-lapar? Tapi kalau orang 10 ini kasih tahu masuk surga, malah ibadahnya tambah demen, malah tambah rajin ibadahnya walaupun dikasih tahu masuk. Itu orang 10 dikasih tahu, kamu orang 10 pasti masuk surga nanti. Pasti masuk surga orang 10. Yang lainnya nggak dikasih tahu, walaupun semua sahabat juga nanti masuk surga, tapi belum dikasih tahu gitu. Kalau 10 ini al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Nanti kita ketemu di sana dengan orang 10. Sayyidina Ali bersabda, "Kun 'indallahi khairan nas." Jadilah kamu menurut di mata Allah sebaik-baiknya manusia. Bisa itu? Jadilah kamu dilihat oleh Allah, menurut Allah kamu adalah sebaik-baiknya. Wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Tapi jadilah kamu melihat dirimu sendiri adalah sejelek-jeleknya. Jadi kita jangan sombong, jangan suka memuji diri kita sendiri. Kita ini jelek, kita ini jawab, kita ini jelek kelakuannya. Jangan ngaku bagus, jangan ngaku pinter, jangan ngaku bagus, jangan ngaku hebat. Wa kun 'indan nas rajulan minan nas. Dan jadilah kamu menurut orang banyak, ya orang-orang biasa-biasa aja. Paham nggak? Menurut Allah kamu yang paling mulia. Menurut manusia kebanyakan masyarakat, ya biasa. Tidak harus dihormati, tidak harus dibedakan, tidak harus dijunjung-junjung, manusia biasa. Yang tapi bagi kamu sendiri, kamu adalah sejelek-jeleknya, ya paling jeleknya manusia. Paham nggak? Supaya tidak sombong. Kalau menganggap dirinya paling baik, nanti saya paling hebat, saya paling apa. Waqila auhallahu ila Uzair an-Nabi. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair itu yang tidur berapa tahun? 1000 tahun ya? 100 tahun. Tapi bangun makanannya masih enak gitu ya? Makanannya belum busuk. Apa kata Nabi Uzair? Apa kata Allah pada Uzair? Ya Uzair, idza adnabta dzamban saghiran fala tanzur ila sighorih. Apabila kamu melakoni dosa kecil, jangan menganggap kecil. Paham enggak? Dosa kecil saja kok. Jangan meremehkan dosa. Kalau kamu khilaf lupa melakoni dosa kecil, jangan kamu menganggap dosa itu kecil. Wanzur ila man adnabta lahu. Lihatlah kamu dosa dengan siapa? Dosa dengan siapa? Terhadap Allah. Allah apa kecil? Allah apa kecil? Jadi semua dosa itu besar. Kalau kamu kebetulan tidak sengaja atau apa ngelakoni dosa kecil, maka yang dilihat siapa? Allah. Kamu itu dosa terhadap siapa sih? Lah Allah apa kecil? Oleh karena itu jangan menganggap kecil terhadap dosa. Wa idza wanzur wa idza asabaka khairun yasirun
fala tanzur ila sighorih. Apabila kamu mendapatkan rezeki kebaikan sedikit, maka kamu jangan melihat kecilnya rezeki itu. Wanzur ila man rozaqoka. Lihatlah siapa yang ngasih rezeki kamu. Kamu dapat rezeki kok sedikit. Jangan dianggap jangan dianggap. Tapi lihatlah siapa yang ngasih rezeki siapa. Allah itu kecil apa besar? Jadi semua rezeki dari Allah itu besar. Gak ada rezeki kecil. Rezeki semua besar. Kalau yang melihat yang ngasih siapa yang ngasih. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idta ilayya masawik. Dan apabila kamu tertimpa bala'i, fa idza asabaka baliyah, kalau kamu kena kecelakaan bala'i, fala tashkuni, maka kamu jangan mengadukan aku ila khalqi, kepada makhlukku. Kamu sakit, kamu lagi enggak enak, mengadukan Allah kepada teman. Ini Gusti Allah lagi enggak enak dengan saya nih. Ini Gusti Allah lagi enggak beres dengan saya nih. Saya dikasih sakit ini. Kenapa? Kamala askuka, seperti aku tidak mengadukan kamu, kata Allah, aku tidak mengadukan kamu ila malaikati, kepada malaikatku, idza sa'idat ilayya masawik, ketika malaikat itu melaporkan dosa-dosamu. Malaikat naik ke atas dan sa'idat, malaikat naik, sa'idat ilayya masawik, melaporkan dosa-dosamu kepada aku malaikat. Saya enggak mengadu kepada malaikat. Saya tidak menceritakan bahwa ini sisa wajib ini banyak sekali dosanya. Enggak begitu saya, kata Allah. Nah, kalau kamu kena musibah, jangan mengadu kepada sesama makhluk. Itu nanti namanya mengadukan Tuhan namanya. Aduh, ini lagi nggak enak nih. Tuhan lagi nggak beres dengan saya. Gitu nantinya. Bener gak? Bener gak aja? Tapi harus diam. Jangan mengadukan Allah kepada makhluk. Karena Allah pun tidak mengadukan kamu kepada malaikat ketika Allah menerima laporan dosamu. Ajiduni ya Jibrilu maghmuman wa ajiduni makruban. Barang siapa tidak mengadu kepada teman manusia dan hatinya sabar ketika mendapat bencana atau sakit atau cobaan, berarti orang itu iman dengan qadha-nya Allah, menerima dengan qadha-nya Allah. Ketika Rasulullah sakit, Jibril tanya, bagaimana ya Muhammad? Jawabnya, ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Aku, wahai Jibril, mendapatkan diriku sedih dan mendapatkan diriku makruban. Ya sedih sama saja. Artinya Rasulullah sudah mengadukan Tuhan, tapi sekedar menyampaikan, aduh badan saya nggak enak. Bagaimana kamu, aduh lagi sakit ini badan nggak enak. Itu aja cukup. Jangan terus entah ini Tuhan lagi nggak beres sama saya nih. Lagi nggak ngakur sama saya nih. Al-Fatihah.